Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doa. Ayo, Min. Siap? Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih sudah berdoa. Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini siapa? Hah? Naura. Kenapa Naura tidak hadir? Sakit atau izin? Hah? Izin. Izin kemana Naura? Oke. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar coding. Belajar coding tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Oke. Anak-anak, ini coding pelajaran terbaru ya, pelajaran baru yang masuk di kurikulum. Jadi kita mulai mempelajari bagaimana kalian itu bisa berpikir secara komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Tentu dalam belajar kita harus memiliki tema pembelajaran atau apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana kalian itu memahami permasalahan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan pemecahan masalah secara sistematis. Oke. Jadi bagaimana kalian itu dalam memecahkan masalah dan memecahkan masalah itu secara terstruktur, sistematis, sehingga masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Oke, sekarang Pak, ada satu pertanyaan. Jika kalian lapar, maka harus makan. Jika kalian ingin ke sekolah,
maka harus ke sekolah. Itu semua ada tujuannya. Sama, kita belajar coding itu harus ada tujuan. Jika tidak ada tujuan, maka pembelajaran itu sia-sia. Maka kita lihat, apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada berapa tujuan pembelajaran kita? 3. Yang pertama, siapa yang mau membacakan? Nizar, silakan Nizar. Baca yang pertama. Berdiri. Silakan dibaca. Siswa akan merasakan kegembiraan dalam memahami dan memecahkan masalah, melihat bahwa berpikir komputasional adalah hal yang Menyenangkan. menyenangkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nizar. Yang kedua, Rehan, berdiri. Siswa mampu mengaitkan konsep berpikir komputasional dengan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, Rehan. Yang ketiga, kita berdiri. Siswa secara sadar merefleksikan proses berpikir mereka sendiri, mengidentifikasi kesalahan dan memperbaiki Langkah-langkah pemecahan masalah. Terima kasih, tepuk tangan. Oke, baik. Nah, yang pertama, kalian itu akan merasakan kegembiraan dan memahami bagaimana memecahkan masalah secara komputasional. Nah, apalagi Pak itu komputasional? Nanti akan Bapak jelaskan apa itu komputasional. Yang kedua, kalian mampu memainkan atau mampu berpikir secara komputasional dengan masalah yang kita hadapi secara sehari-hari. Yang ketiga, kalian itu secara sadar akan merefleksi proses berpikir kalian sendiri dan mengidentifikasi masalah dan memperbaiki langkah-langkah pemecahan masalah. Oke, baik. Nah, lanjut. Bapak ada beberapa pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang bahkan Bapak tanyakan ke kalian. Oke? Yang pertama, apa yang membuat kalian senang hari ini? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira? Apa yang membuat kalian senang hari ini? Ke sekolah senang nggak? Senang. Bertemu teman-teman senang nggak? Senang. Jajan di warung Betika senang nggak? Senang. Main bola senang nggak? Senang. Mendapatkan hadiah 17 tadi senang nggak? Senang. Artinya apapun yang kalian lakukan dengan senang itu bisa merefleksi bagaimana kalian itu menyenangkan diri. Yang kedua, bagaimana kalian bisa tahu tuh? Pak nanya tuh, bagaimana kalian bisa tahu jalur kalian dari rumah ke sekolah? Coba, ada yang bisa jelaskan? Rido. Kayak mana Rido tahu jalur dari rumah ke sekolah? Dari mana? Menghafalkan jalan. Menghafalkan jalan. Contoh, dari rumah Rido ke sekolah melewati apa, Wei? Rumah Rido? Dari rumahku sampai ke Sekolah melewati rumah siapa saja? rumah 1. rumah Kario. Kak Rio. 2. Rumah Meijun. 3. Sudah. Ada simpangan enggak? Simpangan. Ada berapa simpangan? Ada 2. 2 simpangan. Nah, anak-anak, contoh seperti Rido tadi. Kalian atau Rido bisa sampai ke sekolah karena hafal di jalur kan? Tetapi pernah tidak kalian tuh menuliskan jalur-jalurnya? Hah? Tidak pernah kan? Padahal kalau dituliskan jalurnya itu bisa panjang. Contoh, seperti Pak dari rumah itu naik motor melewati tikungan pertama, tikungan kedua, tikungan ketiga, melewati SPBU, masuk dalam simpang pancur. Di simpang pancur ada Indomaret, ada apa lagi? Polsek, melewati pondok pesantren, masuk ke Philip 2, masuk ke HD 9. Panjang enggak jalurnya? Tetapi pernah enggak kita menghafal atau menuliskan jalur itu? Enggak pernah, karena kita sudah Nah, itu dalam bentuk pemecahan masalah.
bagaimana kita sampai ke tujuan dengan permasalahan yang kita hadapi. Pak kasih contoh lagi. Misalnya, Arjun pergi ke Jakarta, tapi tidak tahu jalurnya. Bagaimana caranya? Sampai tidak kira-kira Arjun? Sampai tidak? Tidak sampai. Arjun ke Jakarta harus tahu dulu jalur yang dilewati. Pak, ke Jakarta itu yang pertama harus lewat Palembang. Betul. Yang kedua harus lewat Lampung. Betul. Yang ketiga harus naik kapal. Betul. Yang keempat sampai ke Banten, Pak. Betul. Sudah ke Banten baru sampai ke Jakarta, Pak. Sampai tidak ke Jakarta? Sampai. Tapi bagaimana kalau Arjun misalkan, Pak, ke Palembang tuh, ke Jakarta itu harus lewat di Padang dulu. Nyampe tidak kira-kira? Nyampe, tapi jauh. Harus berapa kali muter. Seperti itu ya. Yang ketiga, pernah tidak kalian merasa bingung harus mulai dari mana untuk membersihkan kamar? Pernah tidak kira-kira? Hah? Pernah tidak kira-kira? Kenapa kalian bingung? Karena misalkan kamar kalian berantakan, terus disuruh oleh orang tua, oleh ibu kalian, misalkan Arya tolong bersihkan kamar, kamarnya berantakan. Aduh, mulai dari mana ini bersihkan kamar nih? Melipat pakaian dulu, bersihkan mainan dulu, atau nyusun bantal dulu, atau melipat baju dulu, melipat selimut dulu. Kan bingung. Jangankan kalian, Pak pun bingung kalau kamar Pak berantakan. Solusi satu-satunya adalah nyuruh orang rumah Pak bersihkan kamar. Dek, bersihkan kamar. Tuh ya. Terus yang ketiga, yang keempat, apa yang terjadi jika kalian tidak membuat rencana yang ingin kalian buat? Misal, siang sore ini aku mau main dengan teman-temanku, main sepeda. Tiba-tiba rencana itu tidak sesuai, hujan. Apa yang terjadi? Kira-kira? Misalkan Pak ganti lagi. Hari ini, sore ini Pak minta kalian datang ke sekolah, kita kumpul-kumpul makan rujak. Nah, lama tak? Tahu-tahu sore hujan. Apa yang terjadi? Tidak jadi. Tidak jadi yang pertama. Yang kedua? Kecewa tak? Yang ketiga? Berantakan. Yang keempat? Ada tak cara lain? Kira-kira biar ini terjadi? Ada. Apa caranya? Pakai payung. Tapi resikonya basah. Tuh ya. Nah, inilah yang bakal kita terapkan di pembelajaran kita hari ini. Tapi materinya bukan pergi ke sekolah, bukan membersihkan kamar, atau bukan makan rujak. Ya, oke. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, Pak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok ini tidak usah kalian pergi ke teman satu, cukup per selurusan bangku saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Ini kelompok? Kelompok? Ini kelompok? Kelompok 4. Oke. Nah, apa tugas kelompoknya? Ada yang tahu? Apa tugas kelompoknya? Kalian lihat ke sebelah kiri. Apa itu? Buku dan yang tempat menaruh buku ini disebut rak buku. Oke. Kira-kira menurut kalian buku itu rapi atau tidak? Nah, Pak ingin kalian menuliskan per kelompok bagaimana cara merapikan buku itu biar sesuai dengan bentuk dan warnanya, atau sesuai dengan bentuknya saja. Boleh. Silakan dibuat alurnya. Ngerti alurnya? Bagaimana cara merapikan buku? Misalkan contoh. Cara merapikan buku. Yang pertama, ambil bukunya terlebih dahulu. Nah, cara pertama. Yang kedua, susun buku berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, rapikan. Misalnya seperti itu. Nah, Pak ingin kalian secara kelompok membuat itu. Bagaimana cara merapikan buku? Bisa? Atau ada yang bingung? Ada? Tidak ada? Kalau tidak bingung, silakan berkelompok.
cukup kertas 1 lembar saja. Silakan kumpul berkelompoknya. Silakan. Selembar saja, 1 buku, 1 lembar, 1 lembar. Berkumpul berkelompok. Putar balik bangkunya, putar balik. Putar balik. Putar balik. Randa, duduk ke depan sini, Randa. Silakan. Silakan berkelompok. Bagaimana cara merapikan buku? Silakan. Ayo. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengisinya. Silakan. 10 menit, Pak, kasih waktu. Satu saja yang nulis, sisanya memberikan ide bagaimana cara merapikan buku. Silakan. Perhatikan. Lihat ya, ini bukunya. Kan kurang rapi tuh. Bagaimana bukunya ini rapi berdasarkan bentuknya? Bagaimana? Coba. Pak. Pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Silakan. Cara merapikan buku. 1. Apa? 2. Apa? Coba. Selama ini kan kalian itu biasanya merapikan buku cukup dirapikan saja kan? Tapi tidak membuat cara tata caranya. Nah, sekarang coba dibuat tata caranya sebelum merapikan buku. Nanti apa yang kalian buat kita praktekkan. Coba. Apa yang kalian buat akan kita praktekkan. Jadi membuatnya harus sedetail mungkin. Ayo, bagaimana cara merapikan buku? 1. 1. 1 apa? Nah, coba. Perhatikan. Hei, perhatikan. Pak kasih clue sedikit. Kalian kan lagi duduk di sini tuh. Misalkan ada pisahkan buku. Bagaimana kalian mau misahkan buku di sini? Kan bukunya di situ. Berjalan ke arah rak buku yang pertama. Kan itu kan? Bener gak? Kan dari sini nih. Berjalan ke arah rak buku. Setelah berjalan apa yang dilakukan? Jangan langsung pisahkan buku, jangan. Ya, silakan berpikir. Kalau yang kurang paham tanyakan sama Pak.
Waktu 7 menit lagi. Sudah? Kerjakan yuk. Silakan. Sudah? Sudah? Ayo sekarang buat sedetail mungkin. Kalau sudah ngomong ya. Atau boleh Pak simple dulu aja. Boleh buatnya, boleh tak? Pak pengen kalian berpikir dulu. Nanti tidak ada benar salah ya. Pak hanya ingin menguji kalian bagaimana kalian membuat atau memecahkan masalah rak buku. Lima menit lagi. Hah? 5 menit lagi. Lima menit lagi. Ya, waktu sudah berjalan 5 menit. Ayo, selama ini kalian itu, ini baru rak buku ya. Besok kita belajar bagaimana cara membersihkan kelas. Nah, selama ini kan kalian pikir-pikir aja kan, tanpa menuliskan sistematis secara terukur tata caranya. Nah, ini Pak minta tata caranya. Ayo. Nggak usah harus panjang-panjang ya, yang jelas bukunya rapi, tersusun. Ayo, kasih ide. Nah, buat tuh ngambil buku dari rak. Terus apa lagi? Pisahkan antara buku besar dan kecil. Nah, atau susun buku yang terkecil di mana, yang terbesar di mana, yang sedang di mana. Baru selesai. Sudah. Sampai berapa, Pak? Hah? Ya terserah. Yang penting bukunya tersusun. Ayo berpikir secara kelompok tersendiri. Tiga menit lagi. Dua menit lagi.
Bagaimana? Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Kumpul, 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 kumpul. Oke. Pak simpan ya jawabannya. Oke. Baik. Kalau sudah per kelompok itulah, tapi yang di depan, yang ada ke belakang ada ke depan. Tidak usah pindah, tetap di situlah, tapi ngadap ke depan. Pindah ke depan. Ah, yang itu biarlah di situ. Oke, baik. Baik. Sekarang Pak tanya, apa masalah kalian tadi? Permasalahannya apa? Buku yang berantakan. Apa? Buku yang berantakan. Oke, masalahnya buku yang berantakan. Terus kalian Pak minta untuk apa? Membuat atau membuat cara memecahkan masalah buku yang kira-kira menurut kalian terpecahkan enggak masalahnya? Hah? Dari yang kalian buat tadi terpecahkan enggak masalahnya? Hah? Kelompok 1 terpecahkan enggak masalahnya? Terpecahkan. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Pecahkan. Oke, baik. Nah, tadi Pak ngomong ya. Nanti akan Pak jelaskan apa itu komputasional. Baik. Nah, anak-anak, tadi kita masuk di fase bagaimana kalian memahami masalah, yaitu dengan rak buku yang berantakan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana merumuskan masalah itu dengan sistematis, baik, terukur, dan benar. Dengan cara kita akan mempelajari apa itu komputasional. Komputasional itu ada 4 pilar. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Boleh dicatat atau dihafal saja. 4 pilar. Yang pertama, dekomposisi. Apa? Apa? Yang pertama? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Apa yang kedua? Yang ketiga, abstraksi. Apa? Yang keempat, algoritma. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Kita pelajari satu persatu. Lihat layar di depan. Oke, lihat. Yang pertama tadi apa? Tolong Juliansa berdiri, baca apa itu dekomposisi. Nah, baca. Dekomposisi adalah proses memecah masalah besar dan kompleks. Ada masalah-masalah yang lebih sederhana, yang lebih mudah memecahkan daripada masalah yang melihat. Jadi satu per. Oke, lihat ya. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang menjadi masalah-masalah yang lebih dan lebih mudah
Daripada panik melihat kekacauan, kita memecahkan menjadi bagian-bagian yang bisa dikerjakan satu persatu. Kalian ini kan biasanya panik. Contoh, Pak kasih contoh. Kalau ada kawan kalian bertengkar, kan panik tuh. Contoh Rehan dengan Nizar bertengkar. Oh Pak, Rehan dengan Nizar bertengkar Pak. Cak mana? Kan panik. Seharusnya jangan panik. Rehan dengan Nizar bertengkar itu masalah besar atau kecil? Masalah besar atau kecil? Besar. Bagaimana cara memecahkannya? Misalkan lapor guru ke kantor, pisahkan dulu, benar tak? Lapor guru dipanggil kantor, baru dilerai dengan guru. Itu contoh. Nah, sekarang permasalahannya tadi apa? Rak buku. Rak buku apa? Yang berantakan. Permasalahannya rak buku yang bermasalahan. Rak buku yang berantak. Kita anggap itu masalah yang besar. Nah, bagaimana kita memecahkannya menjadi masalah yang Kecil. yang lebih kecil, lebih dan mudah kita contoh. Lihat, contohnya rak buku tadi yang berantak. Yang pertama, masalah besar. Masalahnya apa? Rak buku yang super berantakan harus dirapi. Oke, dekomposisinya. Yang pertama, ada tidak coba yang kalian buat tadi? Pisahkan buku berdasarkan fiksi, komik, atau berdasarkan bentuknya. Ada tidak tadi? Ada. Berarti sudah satu. Yang kedua, kumpulkan buku yang tidak ingin disimpan atau disumbangkan. Yang ketiga, bersihkan debu rak buku. Ada tidak kalian ngomong bersihkan debu tadi? Tidak ada. Oke? Ini catat nih, hafal nih. Yang ketiga, susun kembali buku di raknya. Ada tidak? Ada kan? Nah, sekarang pertanyaannya, masalah besarnya apa nak? Masalah besarnya? Rak buku yang super berantakan. Rak buku yang super berantakan. Sekarang kita pecah biar rapi. Ada berapa masalah kecilnya? Ada 4 kan? Jadi dari masalah besar rak buku yang berantakan dipecah menjadi masalah kecil berapa? 4 buku. Jadi nak, dalam memecahkan suatu masalah atau dekomposisi masalah yang besar itu, jangan panik. Pecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Ya. Contoh, misalkan kalau kalian tidak membuat PR, masalah besar enggak? Besar. Bagaimana cara memecahkannya? Pertama, kerjakan PR di sekolah. Yang kedua, lapor dengan guru. Yang ketiga, apa? Nyontoh kawan. Boleh enggak itu? Enggak boleh. Tapi kalau kepepet kayak mana? Itu kan harus ada solusi. Jangan panik. Ya Allah Pak, aku udah ngawe ke PR Pak. Astagfirullahaladzim Pak. Tidak sekolah. Ujung-ujungnya demam. Jangan ya. Harus kalian punya solusi dalam memecahkan. Dengan memecahkan tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Perhatikan. Masalah merapikan rak buku menjadi tidak terlalu menakutkan dan lebih mudah diatur. Ya. Contoh seperti tadi. Pak suruh kalian untuk membawa apa tuh? HP. Ada yang tidak bawa. Pak, aku tidak bawa. Panik. Mungkin takut kena marah atau bagaimana? Pak, saya mau pulang ngambil HP. Jangan. Tidak masalah. Kenapa? Takutnya kalau kalian pulang terjadi apa-apa di jalan. Tidak usah panik. Melapor lah dengan guru. Pak, aku udah bawa HP karena HP-nya digunakan untuk ini. Tidak masalah. Ya? Paham? Oke, yang pertama dekomposisi, yang kedua tadi apa? Yang kedua, pengenalan pola. Lihat, pengenalan pola. Coba baca nasib. Pengenalan pola. Berdiri. Di antara masalah-masalah yang lebih kecil, kita memainkan sesaat kita bisa melihat apakah ada bola yang bergerak
Lebih efisien. Lebih baik. Lebih baik. Oke, contoh rak buku yang berantakan. Lihat ya. Saat kalian mulai mengelompokkan buku, mungkin kalian menemukan pola. Lihat polanya. Boleh perhatikan buku situ, boleh. Semua buku fiksi tebal dan tipis. Lihat, bukunya tebal dan tipis, kalau ada. Pola pertama. Buku pelajaran berwarna biru dan coklat. Lihat, ada banyak warna enggak bukunya? Terus buku komik punya ukuran yang sama. Ada enggak buku yang sama? Nah, itu pola yang sama. Ukurannya sama. Terus apa lagi? Bentuknya sama. Warnanya juga sama. Itu kan pola tuh. Oh, berarti jika aku menyusun rak buku, berarti harus berdasarkan bentuk, pola, ukuran yang biar rapi untuk menyusun rak buku. Contoh lain, kalau kalian nyusun pakaian, apakah kalian nyusun baju dengan celana sama? Pasti beda kan? Ini baju main, bener gak? Ini baju sekolah, ini celana sekolah, ini celana main, ini baju ngaji. Beda-beda gak? Beda-beda. Kalau kalian membuat polanya sama, maka akan berantakan. Tiba-tiba, nah mana baju sekolahku? Tahu-tahu di tempat baju main. Nah, mana baju mainku? Tahu-tahu di tempat baju ngaji. Harus disusun berdasarkan pola yang sama, berdasarkan bentuk, warna, apalagi ukuran, seperti itu, ya. Sama nih. Dalam menyusun rak buku ini, lihat. Itu kan tidak rapi tuh, ada yang panjang, ada yang tipis, ada yang pendek, ada yang tebal. Dan pada saat kalian menyusunnya nanti, susun tuh yang tebal dengan yang tebal, yang ukuran sama dengan ukuran sama, yang panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan yang pendek, sehingga melihat bukunya dapat dengan rapi dan teratur. Lihat, penerapan pola. Setelah mengenali pola ini, Anda bisa menyusun buku dengan cara yang sama. Misal, buku fiksi atau buku cerita diletakkan di rak yang bawah. Buku non fiksi atau buku pelajaran diletakkan di rak yang atas. Atau buku komik, buku cerita komik diletakkan di yang sebelah kiri atau kanan. Dipisah-pisahkan seperti itu. Nah, menemukan pola ini membantu Anda tidak perlu membutuhkan satu persatu untuk setiap buku, tetapi bisa menerapkan aturan sama di seluruh kelompok. Contoh, kalian pernah ke perpustakaan? Nah. Pernah ke perpustakaan? Nah. Pernah enggak kalian nengok buku pelajaran campur dengan buku cerita? Oh. Pasti siapa penjaga perpustakaan kita? Ibu Dini. Ibu Dini itu kan memisahkan tuh ya, buku pelajaran di rak ini. Bener gak? Buku cerita di rak ini, kamus di rak ini, Al-Quran di rak ini. Bener gak? Dipisahkannya sehingga pada saat kalian ke perpustakaan meminjam buku, kalian tahu mencari buku pelajaran di rak yang mana, mencari buku komik di rak yang mana, mencari buku cerita di rak yang mana, mencari Al-Quran ataupun Iqra di rak yang mana. Bisa tahu. Itu disebut dengan pengenalan pola. Yang ketiga apa? Yang ketiga tadi apa? Abstraksi. Kita lihat. Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang krusial. Lihat. Abstraksi adalah yang tidak penting tidak usah dipikirkan. Yang penting dimasuk. Contoh. Rak buku yang berantakan, yang tidak penting. Apa itu? Kapan buku itu dibeli? Nggak usah dipikirkan, nak, kapan bukunya dibeli. Atau berapa harga buku itu? Nggak usah. Nggak usah. Terus, berapa harga buku itu? Nggak usah. Kondisi sampul yang sedikit sobek. Nah, Pak, buku ini sobek, buku ini bagus. Nggak usah dipikirkan, itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah buku ini fiksi atau non-fiksi? Berapa tingginya? Sama tidak dengan buku yang ini? Seperti itu. Terus pemiliknya, apakah buku ini buku orang lain atau buku sekolah? Kalau kalian terdapat buku misalkan yang di meja teman kalian itu buku sekolah, taruh di situ. Kalau buku dia biarkan di situ. Itu yang penting. Jangan, berapalah harga buku ini ya? Atau beli di mana lah ya rak itu? Nah, tidak penting itu. Ya. Paham? Paham. Oke, good.
Terus yang keempat apa tuh? Yang keempat Algoritma. baca Maudi. Silakan. Algoritma adalah langkah yang dilakukan dan menyelesaikan masalah. Ini adalah langkah terakhir semua ide yang telah dianalisis polanya dan abstraksi menjadi sebuah yang Diikuti. Oke, perhatikan. Algoritma. Nah, ini nak. Yang pertama tadi apa? Yang pertama dekomposisi. Yang kedua pengenalan. Yang ketiga Nah, ketiga itu digabungkan menjadi satu berupa algoritma adalah serangkaian instruksi. Nah, instruksi mulai dari awal tadi, mulai dari dekomposisi, mulai dari pengenalan pola, abstraksi, yang jelas untuk menyelesaikan masalah, di mana langkah-langkah tersebut menyusun sebuah ide yang telah dikomposisikan, polanya sudah dikenalkan, dan abstraksinya ataupun hal-hal yang tidak penting dan pentingnya sudah dipisahkan menjadi suatu algoritma yang kalian susun tadi. Contoh, lihat dalam memulainya, lihat anak ya, lihat ya. Nah, seperti yang kalian mulai tadi, contoh yang Pak contohkan tadi. Yang pertama mulai, bener gak? Kalau tidak ada mulai, maka tidak bisa bekerja kalian, tidak bisa merapikan buku. Yang kedua, ini kan ambil semua rak di buku. Yang kedua boleh kalian buat berjalan ke arah buku, bener gak? Setelah berjalan ke arah buku, ambil semua buku di rak, bener gak? Ambil dulu nih, pisahkan dulu tuh, ya. Setelah dipisahkan, letakkan buku di mana? Di lantai atau di meja. Yang ketiga, bersihkan rak buku dari baru pisahkan buku, tumpuk buku fiksi, buku cerita, atau buku yang warna biru semua, atau buku yang bentuk kecil semua, dipisahkan. Setelah itu, ambil tumpukan fiksi, susun di rak yang paling bawah, buku cerita di rak yang atas, terus buku apa lagi tuh, buku komik di rak yang sebelah kiri, susun tuh. Setelah itu, baru selesai. Nah, baru selesai masalah kalian. Artinya apa? Kok dekomposisinya sudah kalian lakukan, pengenalan polanya sudah kalian lakukan, apalagi abstraksinya sudah kalian lakukan, baru terakhir algoritma baru selesai. Nah, setelah kalian sudah mempelajari dan sudah Bapak jelaskan tadi, apa itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, dalam memecahkan apa masalahnya? Apa masalahnya? Rak buku yang berantakan. Baru Pak kasih kalian LKPD. Nah, kerja kelompok yang sebenarnya. Lihat LKPD-nya ya. Nah, ini lihat LKPD-nya, lihat. Nama kelompok. Buat nama kelompok, kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, 4. Merapikan rak buku, lihat. Buku-buku yang tidak berurutan, buku apa baik, catat di situ. Buku cerita fiksi, non fiksi, buku pelajaran misalkan. Algoritmanya, langkah-langkahnya seperti yang Pak jelaskan tadi. Mulai, bersihkan apa? Ambil semua buku di rak seperti tadi, baru selesai. Paham? Pak kasih kalian waktu 5 menit dalam mengerjakan ini. Silakan. Putar balik badannya berdasarkan kelompoknya tadi. Nah. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Ya. Mulai. Oke, yuk silakan kerjakan. Pak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Bagaimana cara menyusun buku yang baik dan benar?
Silakan. Pisahkan dulu ya LKPD yang pertama, lihat. Yang pertama itu dilihat ada buku apa saja. Ada buku apa saja? Ada buku apa saja di sini? Fiksi, non fiksi. Fiksi, non fiksi dan buat 3 itu saja di sini, 3 itu saja. Terus bagaimana cara menyusunnya biar antara fiksi, non fiksi dan komik itu bisa berurutan dan sama bentuknya? Silakan. With Scratch, you can make your own stories. Silakan. Bukunya fiksi, non fiksi dan komik. Ini. Ayo kerjakan. Bagaimana cara menyusunnya yang Pak jelaskan tadi? Fiksi. Bukunya tadi apa, Wei? Bukunya tadi apa, Wei? Fiksi, non fiksi, dan terus fiksi, non komik. 3 fiksi, non fiksi, dan komik. Oke, cukup? Cukup ya, Pak kasih waktu 1 menit lagi. Fiksi, non fiksi, dan komik. Sudah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Cukup. Oke, selesai ya. Cukup. Oke, no. Oke, good. Oke, baik. LKPD-nya Pak simpan dulu. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Balik. Baik.
Oke, baik. Perhatikan. Tadi kalian menyusun buku fiksi dan menyusun buku dengan rak yang berantakan itu berdasarkan unplug atau berdasarkan kenyataan. Sekarang kita menyusun bagaimana menyusun bentuk, ukuran ataupun menyusun gaya itu berdasarkan aplikasi, yaitu aplikasi Scratch namanya. Kalian bisa nyontoh buka atau di HP, tapi Pak contohkan dulu. Yang bawa HP boleh nanti dicontohkan di rumah. Oke. Nah, kalau kalian ada bawa HP atau mau buat di rumah, kalian buat di HP kalian, tapi yang ada paket ya. Boleh nanti kita praktekkan sama-sama atau praktekkan di rumah kalau waktunya tidak cukup. Kalian buka tulisan SC, buat tulis di kertas RATCH. Nih tulisannya, Scratch namanya. Nanti boleh contoh di HP. Yang tidak bawa HP di sekolah boleh membuatnya di rumah. Scratch. Nanti Pak contohkan dulu ya cara membuatnya. Sudah? SCRATCH, Scratch. Apa tulisannya? SCRATCH. Dibaca? Wah, keren, Scratch. Pakai C. Ya, sudah? Sekarang Pak enter. Nah, ini lihat ya, nanti kalau mencari Scratch yang lambangnya seperti ini ya. Yang lambangnya seperti ini, huruf S warna kuning. Oke? Lihat Pak buka. Perhatikan. Jika Pak buka, nanti ada tulisan mulai atau gabung. Kita lihat mulai dulu. Mulai. Nah, nanti akan muncul seperti ini aplikasinya. Lihat ya, nah. Nah, ini contoh nih, lihat. Kalau kita klik tengah ini, itu tutorial bagaimana cara menggunakannya. Nanti kalian buka sendiri di HP. Tapi sekarang Pak tutorial dari Pak sendiri, lihat. Lihat. Kalian di sini. Ini apa ini? Kucingnya. Lihat kucing. Kucing ini bisa Pak pindahkan, Pak tarik-tarik di HP nanti bisa. Lihat. Nah, bagaimana cara menggerakkan kucing? Bagaimana cara menggerakkan kucing? Bagaimana cara menggerakkan kucing? Yang pertama, lihat nih ya. Klik tombol kontrol. Lihat ya. Sebentar. Lihat. Pak yang kali ini, lihat ada tulisan kejadian warna kuning. Lihat kejadian, Pak lihat di sini. Pak taruh di sini. Spasi kan? Tulisannya apa? Spasi. Atau boleh ketik tanda bendera ini boleh. Nah, setelah itu Pak masuk di gerakan. Lihat. Ada gerakan apa ini namanya? Apa nih? Gerak apa nih? 10 langkah. Ini berapa? Putar ini. Ini pergi kemana nih? Sembarang. Posisi sembarang. Nih, coba kita lihat di sini ya. Kita tarik gerak ini, tarik ke sini. Kan nyambung kan? Sekarang kalian lihat kucingnya. Ini tanda apa ini? Pak kalian spasi. Bergerak ada deh. Lihat kucingnya. Lihat kucingnya. Sekarang Pak hilangkan gerakan ini ya. Hilangkan gerakan ini. Di sini, hilangkan, hilang enggak? Pak pencet spasi. Bergerak ada deh. Sekarang Pak taruh di sini. Gerakan langkah. Coba. Bergerak ada? Kita mundurkan lagi. Lagi. Lebih cepat Pak spasi. Lebih cepat dia bergerak. Sekarang
Kita hilangkan di sini. Kita tarik apa? Yang putar 15 derajat. Lihat. No. Putar dia. Kita tarik sini. Putar sini lagi. Lihat. Spasi. Ngapa dia ini? Karena dua ini digabungkan satu. Tidak boleh. Hilangkan ini. Ini. Pergi ke sembarang arah. Lihat. Oh, tak tahu ke situ dia. Oh, tak tahu indah. Wah. Nah. Kita ganti ke sembarang arah ini. Posisi pointer. Tahu pointer? Posisi mouse ini lah. Yang tanda panah ini lah. Panah ini. Nah. Lihat, panah ini Pak taruh sini. Dia bakal pergi ke situ. No. Pak taruh sini. Nah. Taruh sini? Tidak bisa. Pak taruh sini? Nah. Taruh sini? Nah. Taruh sini? Nah. Taruh mana? Mana bisa. Taruh sini? Nah. Terus kita tarik, hilangkan lagi. Mana lagi? Ngarah ke 90. Coba. Enggak bisa. Hilang dia. Hilang dia. Itu untuk bergerak. Sekarang kita hilangkan bergeraknya. Bagaimana Pak kalau bergerak tapi sambil ngomong? Bisa tak? Kita gerak 10 langkah. Lihat, ada suara di sini. Tulisan suara. Kita lihat suaranya. Suaranya apa suara kucing? Meong. Lihat. Sambil bergerak, sambil ngomong. Atau kita rekam suara, lihat, rekam. Pak rekam ya, lihat ya. Pak rekam. Lihat ya, rekamannya. Halo Nizar, apa kabar? Cukup, Pak simpan. Lihat ya, dengarkan ya. Halo Nizar, apa kabar? Ya. Halo Nizar. Ininya kita hapus, meongnya. Bisukan. Sorry, sini hapus. Sini hapus lagi. Sudah ya. Kita masukkan sini. Recording 1, lihat. Nizar, apa kabar? Nizar, apa kabar? Nizar, apa kabar? Bisa enggak kayak itu? Keren dah aplikasinya. Kalian bisa ke? Terus hentikan. Ini efek nadanya ya. Efek nada kita masukkan di sini. Nizar, apa kabar? Sebesar 10 kita ganti jadi 7. Nizar, apa kabar? Berubah suara Pak. Kita ganti 20 coba. Nizar, apa kabar? Berubah lagi. Kita ganti menjadi 50 coba. 56. Dengar. Ayo jadi apa kabar? Tambah kecil. Tambah kecil. Tambah kecil ya. Terus ya. Oke. Nah, itu contoh dari aplikasi Scratch. Kalian bisa contoh. Kita ulang lagi. Coba lihat. Lihat ya. Kita hilangkan di sini. Efek suara, atur suara. Ini atur suara. Nadanya tadi 10. Suaranya tadi yang tak ketik, masukkan suara. Itu suara, ya. Terus, Pak, kalau kejadian apa, Pak? Yang tadi ya, ini kontrol ulangi. Nah, kita ulangi lagi. Set, suara. Atau ini kita hilangkan, kita masukkan yang namanya
Suara Pak tadi yang halo nih Zara, apa kabar? Lihat masuk sini. Nah, kalian bisa mencoba nanti, ya? Bisa mencoba di atur volumenya besarkan. Ubah volumenya. Sambil berjalan, lihat ya. Katakan halo 2 detik. Halo. Katakan halo 2 detik. Kita ganti gerakannya, kita tambah gerakannya sambil mutar, lihat. No. Ini kita hilangkan di sini, kita tambah di sini. Halo. Kita tambah kejadian sama, taruh spasinya di sini. Seperti itu, ya. Itu anak-anak ya. Jadi aplikasi ini aplikasi yang dibuat bagaimana kalian menyusun biar kucing ini bisa bersuara. Kucing ini juga nak bisa kita custom, bisa kita ubah. Lihat kucing ini. Warnanya, Pak, aku tidak seneng warna itu. Jadi kamu seneng warna merah, Pak. Ganti warna merah. Merah mukanya. Iya kan? Pak, aku tidak seneng badannya, nak ganti warna hijau, ganti warna hijau. Pak, tangannya warna hitam. Aku tidak senang, ganti. Tidak apa-apa. Pak, warna. Badannya Pak, aku tidak senang warna itu. Aku nak warna dia berubah jadi hijau. Berubah hijau badannya. Ya, bisa itu. Namanya bisa diganti-ganti warna segala macamnya. Nanti kalian silakan berkreasi di rumah. Oke, baik. Itu saja anak-anak untuk aplikasi Scratch-nya. Oke. Sekarang Pak ingin bertanya dengan kalian. Apa kalian yang Pak suruh mengerjakan LKPD-nya tadi sudah bisa menyusun rakbook itu dengan baik? Sudah atau belum? Sudah. Oke, bagus. Kalau sudah berarti kalian itu sudah melakukan yang namanya apa itu? Yang namanya penyelesaian masalah secara komputasional. Ada berapa pilar tadi komputasional? 4 pilar. Pilar yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan. Yang ketiga yang keempat baru algoritma. Ya. Nah, sekarang tugas di rumah. Pak pengen kalian buat video, kirimkan di grup WA kita nanti bagaimana kalian menggunakan aplikasi Scratch tadi. Divideokan bagaimana kalian menggunakannya. Tidak usah yang susah-susah, cukup cara bergerak 7 menit, cara bergerak 7 langkah ke depan. Ya, menggunakan aplikasi HP tadi. Paham? Paham tuh? Paham tuh? Apa tugasnya? Menggerakkan kucing di aplikasi Scratch di terus kirim di mana? Di grup WA. Oke. Berputar boleh, berjalan boleh, berbicara juga boleh, tidak masalah. Yang penting kalian kerjakan tugasnya di Oke, baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Bapak harap kalian bisa menyelesaikan masalah di rumah secara komputasional dengan memikirkan apa itu dekomposisinya, pengenalan polanya bagaimana, abstraksinya bagaimana, dan yang terakhir menyusunnya secara algoritma, secara terstruktur dan sistematis. Paham? Paham Tom? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arjun, pimpin doa. Pulang. Jangan meja ada mulai.